Halo Sobat TVUI, jumpa lagi dalam program Ngopi, Ngobrol Pakai Isu bersama saya Nurul Aziza. Hari ini kita akan ngobrol dengan 3 orang mahasiswa yang berasal dari Fakultas Teknik dan juga Fakultas Kedokteran yang baru-baru ini berhasil meraih medali silver pada ajang perlombaan internasional Genetically Engineered Machine tahun 2023. Uniknya, inovasi mereka membuat obat anti kanker serviks yang berasal dari bakteri Salmonella. Sungguh menarik ya Sobat TVUI? Kita akan mulai perbincangan kita dengan ketiga narasumber, akan tetapi terlebih dahulu kita akan saksikan tayangan video berikut. Dear judges, IJMers, and audiences anywhere you are, IJM Universitas Indonesia proudly present you with Cervex, recombinant Salmonella A1R as a drug delivery system for cervical cancer treatment. Consultation with Prof. Diana Okvianti. Low screening coverage primarily contributes to the high incidence of cervical cancer in Indonesia. Why? It demonstrably colonizes cancer cells. Distribution and investigate the potential of nanoparticle coatings. The product, not only as a safe drug delivery system but also a living learning tool for people to stay healthy. We are confident that the development of Cervex will trigger new breakthrough in the world of synthetic biology in the field of drug delivery in the future. Thank you for watching. Sekarang telah hadir di studio TVUI 3 orang perwakilan dari tim IJM UI. Langsung saja kita panggilkan, ada Kak Angelina Rahma dari Fakultas Teknik. Halo Kak, terima kasih telah bergabung di Ngopi. Tidak hanya ada Kak Angelina, kita juga akan turut mengundang penanggung jawab dari divisi laboratorium, yaitu ada Kak Nadine Aureli dari Fakultas Kedokteran. Halo Kak, terima kasih sudah bergabung. Dan yang terakhir kita mempunyai penanggung jawab divisi komputasi, yaitu ada Kak Ciko Safiar dari Fakultas Teknik. Halo Kak, terima kasih telah bergabung. Kita akan mulai perbincangan kita dengan ketiga narasumber, akan tetapi kita akan kembali setelah jeda berikut. Halo Sobat TVUI, kembali lagi dalam program Ngopi, Ngobrol Pakai Isu. Halo Kak semua, bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya Kak. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ya Kak karena telah berkenan hadir untuk diwawancara dan ngobrol-ngobrol santai dengan saya di sini. Nah, pertama mungkin saya akan langsung saja nih Kak, akan bertanya kepada Kak Nadine terlebih dahulu. Nah, kira-kira boleh nggak Kakak tolong jelaskan sebenarnya inovasi atau temuan dari tim IJM UI ini apa sih Kak? Baik, jadi inovasi dari tim IJM UI kita nih untuk Project Cervex ini adalah kita mengubah bakteri yang awalnya dianggap masyarakat ini sebagai bakteri jahat untuk menjadi teman baik kita. Jadi untuk project ini kami menggunakan bakteri Salmonella. Sebenarnya di masyarakat itu Salmonella sudah dianggap sebagai bakteri jahat yang menyebabkan tifus kalau banyak orang awam ini. Tapi pada project ini kami gunakan Salmonella ini karena dia memiliki banyak kelebihan dan bisa melengkapi obat-obatan kayak obat-obatan yang biasa digunakan untuk kanker serviks. Salah satunya adalah karena Salmonella ini dia memiliki spesifikasi yang lebih rinci pada kanker serviks itu sendiri. Apabila dibandingkan dengan sel sehat serviks, dia memiliki lebih dari 1000 banding 1. Jadi bakteri ini sangat spesifik untuk menagarkan kanker serviksnya itu. Selain itu juga dari bakteri ini memiliki karakteristik alami yang bersifat beracun. Jadinya tanpa pengubahan ini sebenarnya bakteri ini sudah beracun untuk kanker serviks itu sendiri. Dan juga karena sebenarnya bakteri ini bersifat sebenarnya penyakit untuk manusia ini, apabila kita gunakan dengan baik, bakteri ini justru dapat meningkatkan imunitas dari penderita kanker itu. Jadi kayak dari yang awalnya kanker itu tidak terdeteksi, di sini kita malah mengajak dari pasukan-pasukan sistem imunitas ya untuk berperang melawan kanker itu juga.
Oh begitu, berarti kalau boleh dirangkum itu seperti kakak menciptakan inovasi berupa obat yang akan menghancurkan sel-sel kanker serviks itu sendiri ya kak Betul, ya? Kak. Yang didapat dari bakteri Salmonella yang direkayasa tadi, yang diubah tadi ya kak ya? Betul, Kak. Oke, ini sebenarnya cukup unik sih kak, karena ya sebagai orang awam pun saya taunya Salmonella adalah bakteri jahat Perioptipes gitu. Nah kira-kira latar belakang akhirnya tercetus ide untuk membuat obat anti kanker serviks ini bagaimana kak mulanya? Sebenarnya dari awal mulanya itu dengan perkembangan zaman kita melihat bahwa teknologi berkembang, inovasi dibuat sedemikian rupa hingga meningkatkan kualitas hidup manusia dan juga memudahkan hidup kita. Namun di sisi lain itu, apabila kita melihat di statistiknya itu, kanker serviks menempati urutan kedua yang merenggut nyawa masyarakat Indonesia khususnya wanita. Jadi dari latar belakang ini kami melihat bagaimana cara kita mengubah hal itu, dan kita lihat dan kita juga tertarik saat melihat wah Salmonella ini ternyata kita bisa gunakan sedemikian rupa. Jadi dari ilmu ini kita terus menggali dengan rasa penasaran kami dan sehingga kita bisa menghasilkan proyek ini. Oh gitu, berarti berangkat dari keresahan kakak terhadap kanker serviks yang sudah merenggut banyak nyawa perempuan di Indonesia ya kak ya. Terus kakak melihat ada peluang semacam zat-zat baik yang terdapat dalam Salmonella yang akhirnya ini bisa menjadi obat dari kanker serviks itu sendiri ya kak ya. Wah sebenarnya cukup menarik nih kak. Nah kalau boleh tahu kak, perjalanan membuat obat ini dilakukan berapa lama durasinya gitu kak? Dari mulai research-nya mungkin. Untuk durasi dari awal kita memikirkan ide ini, habis itu bagaimana cara terbaik untuk memanfaatkan itu kurang lebih 2 tahun, Kak. Wah, 2 tahun, Kak. Iya. 2 tahun untuk membuat obat tuh ternyata 2 tahun ya risetnya. Oh Iya. gitu. Kalau boleh tahu berarti timnya ada berapa orang Kak semua yang tergabung? Dari tim kita itu totalnya ada 15 orang dan kita tergabung dari banyak fakultas juga. Itu baik. Ternyata untuk membuat obat pun risetnya sangat lama ya Kak ya. Oke, mungkin saya akan beralih dulu ke Kak Angelina atau Kak Lina ya Kak ya, mungkin untuk panggilan singkatnya. Kira-kira kakak kan dari Fakultas Teknik nih Kak, dan Kak Nadine dari Fakultas Kedokteran, ini berbeda fakultas. Nah kira-kira bagaimana awal mulanya kakak bisa membuat tim dan akhirnya membuat project dari Servex ini? Jadi di UI itu ada komunitas namanya Synbio UI atau Synthetic Biology UI. Jadi di komunitas tersebut beberapa anggota kami itu diberi pelatihan, terus ada webinar, dan kemudian di sesi akhirnya itu ada seleksi gitu. Dari seleksi tersebut nanti akan terbentuk tim inti yang nantinya akan mengadakan open recruitment di IG IJEM UI. Nah, dari open recruitment tersebut kami akan menyeleksi 15 orang. Nanti dari 15 orang tersebut akan dibagi menjadi beberapa divisi. Oh, gitu. Berarti kalau boleh disimpulkan, jadi memang ada open recruitment atau pembukaan khusus untuk mengikuti lomba IJEM ini ya Kak ya? Iya, betul. Oh, gitu. Nah, terus kalau boleh tahu Kak, tadi kan di-mention juga sama Kak Nadine dan juga Kakak ada 15 peserta ya atau anggota terpilih. Nah, kira-kira itu udah di fakultas apa aja tuh Kak? Kalau di tim IJEM UI 2023 itu ada 5 fakultas, ada dari FT Fakultas Teknik, ada dari FK Fakultas Kedokteran, lalu ada dari Fakultas MIPA, FMIPA, lalu Fakultas Faksilkom dan juga Farmasi. Fakultasnya cukup beragam ya kayak dari mungkin yang teknologi, Fasilkom, terus ada rumpun ilmu kesehatan, farmasi dan kedokteran, dan ini juga ada yang dari teknik gitu Kak. Kira-kira pembagian peran atau tugas ketika membuat obat anti kanker ini seperti apa Kak? Jadi ada 4 divisi, ada dry lab, wet lab, ada polprak, juga ada wiki and web. Jadi untuk wet lab itu yang melakukan pekerjaan laboratorium, jadi dia yang akan langsung berurus tangan dengan bakterinya, lalu melakukan mutasi dan juga nanti akan memproses bakteri, lalu juga nanti akan menghasilkan hasilnya. Terus nanti di bagian dry lab itu yang melakukan simulasi, nanti bagian polprak itu lebih ke kayak lebih humas. Jadi nanti akan turun ke lapangan, mengedukasi masyarakat sekitar, melakukan interview dan juga mencari dana. Dan untuk wiki and web itu lebih ke mendevelop wiki. Nanti dari persiapan lalu proses hasilnya itu akan dicantumkan di wiki. Nanti di wiki itu akan menjadi bahan evaluasi dan penilaian untuk juri. Kalau boleh tahu tadi kakak nyebut wiki itu apa ya Kak?
nama website gitu kan? Ya, seperti website. Oh Ya. gitu. Nah kalau boleh tahu Kak, kira-kira pembagian tugas tersebut dan juga dengan fakultas yang ada itu bagaimana Kak? Apakah yang fakultas kedokteran semuanya masuk wet lab gitu? Atau fakultas MIPA semuanya masuk di dry lab dan lain sebagainya, itu gimana? Enggak, tidak berdasarkan dari fakultasnya, tetapi berdasarkan dari motivation letter mereka dan juga CV mereka, pengalaman mereka nanti akan ditempatkan ke divisi yang lebih sesuai. Gitu. Kalau misalnya sejauh ini yang dalam divisi itu berarti ada semua jurusannya. Maksudnya apakah di wet lab adanya komposisi di fakultasnya apa aja Kak? Kalau di wet lab itu ada dari FK, ada dari FMIPA. Kalau divisi lain Kak? Divisi lain di dry lab itu ada dari FK, kepalanya dan juga anggotanya itu dari FT. Lalu untuk polprak itu dari FK dan FT, lalu untuk Wiki itu spesial cuma Fasilkom. Oh, Fasilkom aja ya, karena emang spesialisasinya buat website ya Kak? Iya, ya? betul. Oke. Jadi berarti berasal dari sebuah komunitas yang kemudian di situ akhirnya terbentuklah tim terpilih, 15 orang terpilih yang ini yang diberangkatkan pergi ke Paris ya Kak ya? Iya betul, Paris. Ke Paris. Kalau boleh tahu berapa lama di sana Kak? 4 hari, dari tanggal 2 sampai 5 November. Oh, jadi itu 4 hari di situ. Kalau boleh tahu bagaimana alur perlombaannya gitu Kak? Jadi alur perlombaannya itu ada judging session, jadi kami nanti akan presentasi, kemudian menjawab pertanyaan dari juri, lalu ada village presentation, di mana kami presentasi secara umum, terbuka, nanti akan ditonton banyak orang, lalu juga nanti kami menjaga di stand gitu, jadi ada tim dari IJIM luar gitu, datang ke stand kami, terus tanya-tanya gitu. Oh gitu, berarti cukup banyak ya Kak tahapan yang dilaluinya gitu. Yap. Sangat menarik ya Kak. Nah mungkin saya juga akan beralih nih ke Kak Ciko. Tadi kan Kakak di bagian komputasi ya Kak ya. Nah, kira-kira boleh nggak Kak tolong jelaskan kepada Sobat TPWI semuanya, kira-kira tuh peran atau apa sih yang Kakak lakukan di komputasi itu? Oke, kalau komputasi mungkin biasanya disebut dry lab atau lab kering ya. Itu pertama sih merancang plasmid. Jadi plasmid itu kayak carrier-nya gitu. Kan bakteri Salmonella tuh sebenarnya nggak bisa menghasilkan obat yang kita mau kan. Nah itu di gimana caranya biar bisa menghasilkan itu menggunakan plasmid. Jadi nanti dari plasmid itu protein yang kita jadikan obat, dia kan bentuknya seperti kode ya. Nah itu kodenya itu disisipkan ke kode yang ada di plasmid itu. Nah dari plasmid yang sudah dirancang, itu kan baru ada obatnya. Kita perlu sensor biar nanti bakteri salmonellanya emang bener langsung nyerang ke sel kanker, nggak kemana-mana. Nah itu kita pakai yang namanya protein P53. Nah itu untuk kodenya disisipkan juga ke dalam plasmid, kemudian plasmid itu diberikan ke vendor ya kalau nggak salah ya. Kemudian nanti dari vendor itu jadi plasmid yang udah jadi bentukan solidnya ya, bukan bentukan rancangannya. Nah itu nanti diberikan ke wet lab untuk di uji coba lah ya bahasanya. Kemudian di dry lab ini, di komputasi ini kami juga melakukan simulasi terhadap interaksi antara obatnya, proteinnya, yaitu buforin 2B dengan sel kankernya. Itu namanya molecular docking. Jadi kayak bahasanya apa ya, kayak cocok-cocokan gitulah. Terus kami juga sempat di akhir-akhir melakukan membuat ya model matematika buat kill switch. Jadi kayak laju kematiannya lah bahasanya. Dan itu menggunakan polymer. Oh baik-baik. Berarti kalau boleh dirangkum, berarti Kakak ini bisa dibilang memvalidasi gitu kode-kode bakteri atau protein ini, apakah ini bisa membunuh sel kanker atau enggak gitu ya Kak? Ya itu salah satunya, sama gitu. Merancang itunya plasmidnya itu tadi. Merancang plasmidnya gitu. Oh oke Kak. Nah sejauh ini Kak, tentu itu hal yang sangat kompleks ya Kak, dan tentunya sangat susah. Iya benar. Nah itu kira-kira dalam melakukan itu semua, apakah ada hambatan gitu Kak? Hambatan ya, pertama pasti dari kita mencari literaturnya ya, karena itu memang sulit, banyak banget, dan itu juga pemakaiannya juga beragam. Nah itu butuh waktu yang agak cukup lama ya, bisa dibilang kayak mayoritas kita cari-cari protein apa yang mau dipakai, sensor apa yang mau dipakai. Terus kemudian dalam melakukan simulasi, sebenarnya karena kita masih awam ya waktu itu, jadi belum pernah nyoba simulasi, jadi itu perlu pelatihan gitu untuk bisa tahu ini kita
kalau mau simulasi itu caranya gimana sih, menggunakan software apa gitu. Nah itu kalau dari dry lab ya hambatannya ya. Terus ada hambatan juga dari divisi-divisi lain, misalnya kayak dari Polprak itu dari segi pendanaan itu saya ngelihat Lina itu ketar-ketir nyari pendanaan dari sini ke situ. Terus sama dari jadwal antar fakultas itu juga agak ribet ya kan. Kita misalnya perlu ketemuan antar fakultas dan perlu misalnya cari perizinan gitu, itu yang membuat sulit salah satunya. Terus kalau dari wet lab sendiri itu dari pajak sih, soalnya kan plasmidnya itu mahal ya, dan nggak cuma pasti ada barang-barang lain juga. Nah itu kalau misalnya dari luar datang ke sini, itu dia masuknya pajak barang mewah, jadi sangat mahal. Itu kendalanya. Nah kalau boleh tahu nih Kak, kira-kira tadi kan disebutkan riset ini 2 tahun. Nah 2 tahun itu kan waktu yang lama ya Kak ya, dan tentu Kakak juga terus-terusan gitu, ibaratnya terus-terusan uji coba, validasi, dan melakukan berbagai hal lainnya gitu untuk menguji apakah bakteri atau protein itu bisa membunuh sel kanker atau enggak. Kira-kira kalau boleh tahu kisaran biaya yang dihabiskan untuk melakukan semua riset itu di angka berapa Kak? Akhirnya ada kakak yang mau menjawab. Silakan. Lebih dari 200 juta. Lebih dari 200 juta. Wow, 200 juta. Dan 200 juta itu wow, cukup kaget. Kira-kira selama ini pendanaannya berarti dari sponsor atau bagaimana Kak untuk 200 juta? Untuk awalnya itu pertama patungan jadi masing-masing individu kami dipatungin berapa juta, lalu kami juga mendapat donatur, lalu di akhirnya kami meminta reimburse ke fakultas dan UI. Minta reimburse 200 juta untuk riset sungguh sangat mahal ya Kak. Tapi tentu itu sangat bermanfaat ke depannya. Nah mungkin saya ingin bertanya mengenai kelebihan nih Kak, kelebihan dari Cervex ini sendiri jika dibandingkan dengan obat kanker serviks pada yang pernah kita temui di pasaran itu kira-kira apa? Mungkin Kak Nadine? Baik, untuk kelebihannya itu sebenarnya lebih berpatokan kepada karena beberapa obat yang digunakan itu tidak bisa bertahan gitu di sel kanker ya, karena secara umum itu sebenarnya di sel kanker itu kan kayak lagi banyak gitu selnya berkembang gitu, saking banyaknya itu kayak kadar oksigennya itu kurang gitu, abis itu juga dia juga jadi kayak lagi ada di satu titik gitu, jadi dia lagi berkembang gitu, dan di titik itu sebenarnya obat yang terhadap kanker serviks itu tidak bisa bekerja. Jadi kalau dibandingkan dengan temuan kita serviks itu dengan menggunakan sifat-sifat bakteri salmonella juga, bakteri salmonella itu bisa hidup di kondisi yang tidak memiliki oksigen banyak. Jadi di situ kelebihan pertamanya. Dan juga untuk kelebihan keduanya, karena tadi ada di titik tertentu obatnya itu tidak bekerja, di sini sel serviks itu bisa membantu untuk membuat selnya itu di titik sehingga obatnya itu bekerja. Jadi serviks kita itu, proyek kita itu bisa mendorong agar kanker serviksnya itu di tahap dimana dia itu bisa terkena obatnya itu. Oh gitu. Jadi berarti bisa dibilang sebenarnya Cervex ini juga merupakan bisa dibilang penyempurna atau pendamping obat-obat kanker serviks lainnya agar bisa bekerja lebih optimal gitu ya, kayak agar bisa membunuh sel kankernya itu sendiri. Oh baik. Nah dari yang segala kerjasama dan riset yang dilakukan selama 2 tahun ini, kira-kira saya ingin bertanya satu-satu kepada kakak-kakak, apa sih pengalaman yang paling berharga dan pembelajaran yang didapatkan dari membuat Cervex ini? Mungkin juga dari Kak Lina dulu. Dari pengalaman saya, mungkin saya orang yang tertutup gitu. Dulunya saya lebih, kalau misalkan di organisasi gitu ya, mendapatkan bagian tuh seperti jadi mulmed atau sekretaris gitu. Tapi dengan saya bergabung di iGEM ini, saya memiliki pengalaman seperti interview dengan orang, lalu juga memiliki pengalaman mencari dana dan lain-lain gitu. Jadi sangat banyak yang aku dapatkan. Oke, mungkin dari Kak Nadine?
Dari saya sendiri, sebenarnya ini pengalaman laboratorium saya yang kedua. Jadi untuk pengalaman laboratorium yang pertama itu mungkin dimulai dari project yang simple gitu dulu. Dan untuk ini dengan tergabung dengan iGEM, saya bersyukur dapat diberikan tanggung jawab dan juga untuk suatu project yang sebenarnya bisa berdampak besar pada kesehatan dan juga pada khususnya untuk penderita kanker serviksnya juga. Baik, oke. Buat Kak Ciko gimana, Kak? Kalau buat saya sih mungkin karena ini pertama kalinya saya melakukan kayak simulasi molecular docking dan membuat model matematika gitu, itu pertama kali. Jadi kayak bukan paham juga sih, kayak lebih jadi begini melakukan simulasi molecular docking dan lain-lain gitu. Dan yang paling berkesan buat saya sih pengalamannya, saya jadi lebih sering keluar ya. Jadi saya kan orangnya lebih sering stay di dalam. Nah, dengan adanya proyek ini sering keluar, sering ke fakultas lain, ngeliat lab-lab dari fakultas lain, terus keluar juga sampai ke jauh-jauh ke Salemba juga. Ya, bareng teman-teman juga, itu jadi pengalaman juga. Oke. Nah, setelah pengalaman berharga yang tadi Kakak sebutkan, kira-kira apa sih harapan untuk Servex ini ke depannya? Dan juga mungkin bisa dibilang rencana ke depan, harapan ke depan untuk Servex ini sendiri. Mungkin mulai dari Kak Ciko lagi. Kalau harapannya sih mungkin bisa diperdalam lagi penelitian seperti ini, karena kanker tuh kan merenggut nyawa dengan jumlah yang banyak, dan pengobatannya juga sulit kan. Yang paling umum tuh kemo ya. Dan tapi kemo kan juga merusak badan ya. Mungkin dengan adanya penelitian seperti ini kita bisa menemukan pengobatan kanker yang tidak membunuh badan kita, tidak merusak badan kita. Seperti itu sih. Terima kasih banyak Kak Ciko. Sekarang ke Kak Nadine, bagaimana Kak? Untuk harapannya sebenarnya kurang lebih mirip dengan Ciko sendiri, dan sebenarnya karena dari penelitian yang kita lakukan itu sebenarnya masih belum datanya masih belum lengkap sebenarnya untuk mencapai keputusan ini benar-benar bisa tidak sih di launch di masyarakat. Jadi mungkin kami berharap dari tim iGEM sekarang itu bisa dilanjutkan dan juga didalami lagi, sehingga kalau misalnya proyek ini benar-benar bisa berhasil itu sangat berdampak gitu, seperti itu. Baik, oke. Sekarang kalian bagaimana? Kan proyek kami ini kan sangat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia kan. Kami berharap dari proyek ini tuh dapat menginspirasi mahasiswa atau peneliti muda lainnya untuk mengembangkan obat kanker ataupun menyelesaikan masalahnya di Indonesia, sehingga bisa memberikan dampak ke masyarakat Indonesia dan juga dapat mengharumkan nama bangsa. Oke, terima kasih banyak kepada Kak Ciko, kalian ada juga Kak Nadine, dan tentunya UI dan juga Indonesia berbangga telah mempunyai kakak semua yang mengharumkan nama kita, mengharumkan nama Indonesia dan juga UI di Paris, Prancis. Nah, luar biasa sekali ya Sobat TVUI perbincangan kita pada hari ini. Siapa sangka bakteri yang mungkin kita anggap jahat ternyata jika diubah dan juga dikelola dengan baik bisa menghasilkan hal yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Saya Nurul Azizah beserta seluruh kru TVUI yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa pada program ngopi selanjutnya. Dah. Kasih banyak ya kakak-kakak. Kasih banyak Kak.